sidang. Pihak yang hadir di ruang sidang harus mentaati apa yang disampaikan hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang selalu menjunjung rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menjunjung tinggi rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan institusi tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dapat dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. Dan 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2022, sidang perkara nomor 463/PDTG/2022 Peradilan Agama Medan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 463/PDTG/2022 Peradilan Agama Medan tentang perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pihak pemohon melawan saudari Rifah Jakwani sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Untuk pihak termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Baik, dari pihak pemohon, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Cuman saya sendiri yang mulia. Baik, untuk pihak pemohon, silakan saudara berikan kartu identitas saudara ke meja majelis hakim. Baik, kepada saudari pihak termohon, siapa saja yang ikut pada persidangan kali ini? Saya sendiri yang mulia. Baik, untuk saudari termohon, silakan saudari tunjukkan kartu identitas saudari ke meja majelis hakim. Baik, kepada pihak pemohon, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada kali ini? Siap yang mulia. Pihak termohon, apakah siap? Siap yang mulia. Baik, sebelum persidangan dilanjutkan, majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan MA nomor 1 tahun 2016 untuk peresmian perkara-perkara perdata diwajibkan untuk memenuhi jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Untuk itu, pengadilan selaku mediator. Jadi, para pihak bisa menyerahkan kepada pengadilan atau memilih sendiri mediatornya. Bagaimana untuk pihak pemohon, mediatornya milih sendiri atau dari pihak majelis hakim? Dari pihak majelis hakim yang mulia. Pihak termohon? Saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Baik. Setelah majelis hakim bermusyawarah dengan gugatan perceraian antara
saudara Zaini Khalis dan saudari Rifah Zakwani. Mediatornya adalah Fauzan yang merupakan hakim pengadilan agama Langkat yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dari MA. Dan perlu diketahui bahwa lamanya mediasi ini selama 30 hari dan dapat ditambah selama 30 hari apabila dibutuhkan dan memang ada upaya damai dari kedua belah pihak. Untuk memberikan waktu bagi pihak pemohon dan pihak termohon dalam melakukan mediasi terlebih dahulu, maka selanjutnya sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 463 garing PDTG garing 2022 garing Peradilan Agama Medan tentang perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pihak pemohon melawan saudari Rifah Zakwani sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada Bapak dan Ibu, apakah perceraian ini memang salah satu jalan terbaik untuk keluarga yang telah Bapak dan Ibu jalankan? Iya yang mulia. Jadi Iya yang mulia. Apakah memang perceraian salah satu jalan untuk dari pihak Bapak dan Ibu mengakhiri semua yang sudah dijalanin? Bagaimana Pak? iya yang mulia untuk diakhiri. Bu? Sebenarnya yang mulia, saya tidak mau mengakhiri pernikahan ini, tapi karena keadaannya sudah tidak bisa terjalani lagi, saya mengikuti langkah suami saya yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Sesuai hasil laporan mediasi dari mediator bahwa mediasi antara pihak pemohon dan pihak termohon tidak mendapatkan titik temu. Dari pihak pemohon, kenapa bisa tidak menemukan titik temu di dalam mediasi tersebut? Karena saya rasa atas suatu kejadian yang menimbulkan rasa sakit hati pada saya tidak menerima lagi untuk menjalin hubungan kembali. Jadi saya tetapkan untuk putuskan saya ingin bercerai. Kepada Ibu, bagaimana? Kenapa ketika mediasi tidak mendapatkan titik temu? Sudah sering upaya damai kami tempuh yang mulia, tetapi tidak ada hasil yang mulia. Tetap saja kami tidak rukun. Sudahlah yang mulia, rumah tangga kami ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Baik, dikarenakan mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak pemohon. Kepada pihak termohon, silakan saudara maju ke depan meja majelis hakim untuk memeriksa surat gugatan dari pihak pemohon. Baik, untuk pihak pemohon, apakah saudara ingin menambahkan atau merubah dari surat gugatan yang telah saudara buat? Tidak yang mulia, cukup itu saja. Kepada pihak termohon, apakah ingin menanggapi gugatan dari pihak pemohon? Iya yang mulia. Apakah siap pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam bentuk lisan atau tertulis? Dalam bentuk
lisan atau tertulis? Yang tertulis yang mulia. Baik, kepada pihak pemohon, silakan saudara maju ke depan meja majelis hakim untuk memeriksa jawaban dari pihak termohon. Pihak termohon, apakah saudara ingin menambahkan dari jawaban saudara? Tidak yang mulia. Baik, dari pihak pemohon, apakah saudara ingin menanggapi jawaban dari pihak termohon atas gugatan saudara? Iya yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan jawaban tersebut? Waktunya 7 hari yang mulia. 7 hari. Baik, bagaimana untuk pihak termohon? Apakah pihak termohon keberatan atau tidak dengan tempo waktu yang diminta oleh pihak pemohon? Tidak yang mulia. Baik, karena pihak pemohon belum siap untuk menyampaikan repliknya, maka persidangan ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 16 Desember 2022 yang mulia. Tanggal 16 Desember 2022. Apakah pada tanggal tersebut pihak pemohon bisa berhadir? Bisa yang mulia. Pihak Bisa termohon? yang mulia. Baik, kepada kedua belah pihak, apakah ingin tetap melanjutkan persidangan perceraian ini? Lanjutkan yang mulia. Lanjutkan yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pihak pemohon? Tidak ada yang mulia. Pihak termohon? Tidak ada juga yang mulia. Maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disebutkan di Pengadilan Agama Medan tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 463 garing PDTG garing 2020 garing Peradilan Agama Medan tentang perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pihak pemohon melawan saudari Rifah Jakwani sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk Bapak dan Ibu, pernikahan ini itu kan adalah sebuah ikatan untuk menyatukan dua insan, yang mana pernikahan ini sebagai penyempurna agama. Apakah dengan perceraian bisa memutuskan semuanya atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah Bapak dan Ibu alami? Iya yang mulia. Karena bagi saya inilah pilihan terakhir. Karena apabila nanti kejadian ini terulang kedua kalinya, maka nanti saya takut bakalan menimbulkan suatu dosa yang besar juga. Bagaimana untuk Ibu? Pernikahan ini kan adalah sebuah ibadah. Sebenarnya yang mulia, yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya saya sudah sering upaya damai yang kami tempuh, tetapi tidak ada titik temu dan ujungnya hanya pertengkaran yang kami alami karena sudah gagal kami dalam membina rumah tangga ini yang mulia. Baik, karena dari pihak Bapak dan Ibu tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
Baik, dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa sidang pada hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik dari pihak pemohon. Dari pihak pemohon, apakah sudah siap dengan replik Anda? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak pemohon, silakan saudara bawa replik Anda ke meja majelis hakim. Pihak termohon silakan maju ke depan untuk mengambil replik dari pihak termohon. Baik, dari pihak pemohon, apakah ada tambahan dari replik yang Anda sampaikan? Tidak yang mulia, cukup itu saja. Baik, untuk pihak termohon, silakan saudari baca dan saudari pahami replik yang telah dibuat dari pihak pemohon. Baik, bagaimana dari pihak termohon? Apakah saudari sudah paham dengan replik yang telah dibuat dari pihak pemohon? Sudah yang mulia. Baik, karena sudah paham, apakah pihak termohon ingin mengajukan tanggapan atau jawaban dari replik terhadap pihak pemohon? Yang mulia. Baik, apakah sudah siap pada persidangan kali ini? Belum yang mulia, belum siap. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pihak termohon untuk menyiapkan jawaban tersebut? 7 hari yang mulia. Bagaimana dari pihak pemohon dengan waktu yang diminta oleh pihak termohon selama 7 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap replik yang saudara buat? Apakah keberatan atau tidak? Tidak yang mulia. Baik, karena pihak termohon belum siap untuk menyampaikan dupliknya, maka persidangan ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 22 Desember 2022 yang mulia. Tanggal 22 Desember 2022. Apakah pada tanggal tersebut pihak pemohon dapat berhadir? Dapat berhadir yang mulia. Pihak termohon? Dapat berhadir yang mulia. Baik. Kepada kedua belah pihak pemohon dan pihak termohon, apakah tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini? Tetap dilanjutkan. Tetap yang mulia. Apakah pernikahan yang telah dijalani selama ini, kenangan-kenangan yang telah Bapak jalanin sama Ibu, bisa menghilangkan semua kenangan itu dengan satu permasalahan? Iya yang mulia. Karena sebab satu permasalahan jadi semua itu jadi Gimana dari Ibu, apakah perkara yang menurut Bapak ini bisa menghilangkan semua kenang-kenangan? Kalau kenang-kenangan tidak akan terlupakan yang mulia karena beliau adalah sampai karena saya yang mulia. Tetapi karena ini suatu kesalahan yang saya buat, mungkin itu yang mengubahnya yang mulia. Mungkin sidang akan tetap dilanjutkan yang mulia. Baik, kalau memang dari pihak pemohon dan pihak termohon tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pihak pemohon? tidak ada yang mulia. Pihak termohon? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disebutkan di Pengadilan Agama Medan
dengan agenda pembacaan duplik dari pihak termohon. Oleh karena itu, kedua belah pihak wajib hadir pada tanggal dan jam yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 663 garing PDTG garing 2022 garing Peradilan Agama Medan tentang perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pihak pemohon melawan saudari Rifah Zakwani sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk Bapak dan Ibu, pernikahan ini kan adalah sebuah ikatan yang mana dari laki-laki dan perempuan menjadi satu ikatan. Nah, Rasulullah bersabda bahwasannya di suatu rumah tangga itu harus ada yang namanya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi perceraian ini saya kira tidak harus dilanjutkan karena mungkin dari pihak bapak dan pihak ibu itu belum benar-benar menginginkan pikirannya untuk menyelesaikan perkara ini, karena mungkin masih ada 3 hal tersebut, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mungkin karena satu kesalahan yang dibuat oleh ibu membuat semua kenangan-kenangan itu hilang. Jadi menurut majelis hakim perkara ini tidak mesti dilanjutkan. Memang benar yang mulia, dalam kehidupan rumah tangga itu pasti harus ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi atas kejadian yang terjadi itu saya sudah berpikir matang-matang dan berpikir secara tidak dingin. Ini memang tidak sesuai lagi, dan apabila dilanjutkan maka akan timbullah masalah-masalah baru, karena dalam hal yang terjadi di sebelum hal terjadi itu pun sudah mulai timbullah permasalahan-permasalahan kecil yang awalnya sepele terus lama-kelamaan menjadi yang tidak bagus gitu untuk rumah tangga. Jadi saya memutuskan, memang saya berpikir untuk menceraikan saya. Pihak ibu, Saya sudah melakukan upaya damai dengan suami saya yang mulia, tapi tidak berhasil menemukan kata sepakat yang mulia. Mohon untuk majelis untuk mengajukan sidang ini. baik, karena dari pihak pemohon dan pihak termohon tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa sidang pada hari ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak termohon. Dari pihak termohon, apakah sudah siap dengan duplik Anda? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak termohon, silakan saudara bawa ke meja majelis hakim duplik yang telah saudari siapkan. Baik, kepada pihak pemohon, silakan saudara maju ke meja majelis hakim untuk mengambil duplik dari pihak termohon. Untuk pihak termohon, apakah
saudara tidak ingin menambahkan atau merubah duplik yang telah saudari siapkan? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk pihak pemohon, silakan saudara baca dan saudara pahamin duplik yang telah dibuat dari pihak termohon. Baik, untuk pihak pemohon, apakah saudara sudah paham dengan duplik dari pihak termohon? Sudah, Yang Mulia. Baik, karena sudah paham, acara sidang selanjutnya kita lanjutkan dengan pembuktian dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon. Dari pihak pemohon, apakah saudara telah siap menghadirkan alat-alat bukti di persidangan pada kali ini? Kalau untuk kali ini belum, Yang Mulia. Baik, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan alat-alat bukti tersebut? Waktu yang saya perkirakan 7 hari, Yang Mulia. 7 hari. Untuk pihak termohon, apakah pihak termohon sudah siap untuk menghadirkan alat-alat bukti di persidangan kali ini? Belum, Yang Mulia. Belum. Baik. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan untuk menyiapkan alat-alat bukti tersebut? 14 hari, Yang Mulia. 14 hari. Bagaimana dari pihak pemohon? Apakah pihak pemohon tidak keberatan dengan tempo waktu yang diminta dari pihak termohon, yaitu 14 hari untuk menyiapkan alat-alat bukti tersebut? Saya keberatan, Yang Mulia, karena 14 hari itu waktu yang terlalu lama bagi saya. Baik, berdasarkan musyawarah majelis hakim, jangka waktu yang diberikan dari pihak pemohon dan pihak termohon untuk menyiapkan alat-alat bukti di persidangan yaitu 10 hari. Bagaimana pihak pemohon? Apakah bisa hadir? Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia. Baik. 10 hari dari sekarang pada tanggal berapa nih, Kak? Tanggal 31 Desember 2022, Yang Mulia. Tanggal 31 Desember 2022. Apakah pada tanggal tersebut pihak pemohon dapat berhadir di persidangan? Dapat berhadir, Yang Mulia. Pihak termohon? Dapat berhadir, Yang Mulia. Baik, dari kedua belah pihak, pihak pemohon dan pihak termohon, apakah saudara dan saudari tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini? Tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Dengan berbagai macam rangkaian acara yang telah dijalani oleh Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu tidak memiliki rasa untuk kembali di sebuah pernikahan yang telah Bapak dan Ibu jalani selama ini? Karena pernikahan itu adalah suatu perbuatan ibadah, yang mana pernikahan itu pasti ada yang namanya kata indah dan ada yang namanya kata buruk. Nah, pasti di pernikahan ada kejadian yang tidak enak, ada kejadian yang enak. Bagaimana, Pak? Tetap dilanjutkan perkara perceraian ini? Saya sudah berpikir matang, tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Ya, Ibu. Tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Baik, kalau memang dari kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini, sebelum sidang ini ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pihak pemohon? Tidak ada, Yang Mulia. Pihak termohon? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kalau tidak ada, maka selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh pihak pemohon dan pihak termohon, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 31 Desember 2022 di Pengadilan Agama Medan dengan agenda pembuktian oleh pihak pemohon dan pihak termohon. Oleh karena itu, kedua belah pihak wajib hadir pada tanggal yang telah disebutkan di Pengadilan Agama Medan.
tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 663 garing PDTG garing 2022 garing Peradilan Agama Medan tentang perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pihak pemohon melawan saudari Rifah Zakwani sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Bapak, Ibu, perceraian itu adalah perbuatan yang halal, tapi adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan cerai ini bisa menimbulkan kerugian yang besar. Kerugiannya anak bapak dan ibu bisa jadi terlantar, bisa jadi pendidikannya terancam karena bapak dan ibu berpisah. Bagaimana psikis seorang anak kalau bapaknya dan ibunya berpisah? Pasti mereka berpikir bahwasannya keluarga dia, mamanya, bapaknya tidak harmonis. Bagaimana nanti masa depan anak bapak dan ibu jikalau bapak dan ibu kita melanjutkan perkara perceraian ini? Nasib anak dari bapak dan ibu, bagaimana pendidikan ke depan, bagaimana psikis anak bapak dan ibu kalau bapak dan ibu tetap bersikeras melanjutkan perceraian ini? Bagaimana Pak? Untuk perkara perceraiannya itu saya tetap bersikeras untuk bercerai yang mulia. Dan untuk perkara anak-anak saya akan berusaha menyanggupinya, memberikan kasih sayang kepada mereka, memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka, dan insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik. Bagaimana Bu? Sebenarnya mulia saya itu masih sayang dengan suami saya karena saya masih memikirkan psikis dari seorang anak yang dimana apalagi umur yang belum di atas 5 tahun, bahwasanya di situ masih membutuhkan rasa kasih sayang seorang ayah, sosok ayah dan sosok seorang ibu. Tapi sudahlah yang mulia, rumah tangga kami tidak bisa diselamatkan lagi. Baik, karena kedua belah pihak tetap bersikeras ingin melanjutkan perkara perceraian ini, maka agenda selanjutnya yaitu pembuktian dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon maupun pihak termohon. Untuk pihak pemohon, apakah sudah siap pada persidangan kali ini? Siap yang mulia. Baik, kepada pihak pemohon, silakan saudara maju ke depan meja majelis hakim untuk memberikan alat-alat bukti yang telah saudara siapkan. Untuk saudari termohon, silakan maju ke depan alat-alat bukti dari pihak pemohon. Oke, baik, silakan duduk kembali. Baik, dari pihak pemohon, apakah ada alat bukti surat yang ingin saudara berikan kepada majelis hakim? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak pemohon, apakah saudara ingin menghadirkan saksi pada persidangan hari ini? Dia yang mulia.
kepada panitra, silakan untuk mintakan kepada jurusita agar memanggil saksi dari pihak pemohon. Kepada jurusita dipersilahkan untuk memanggil saksi. Kepada para saksi dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Baik, para saksi, selamat pagi. Baik, saudara saksi, saya akan memeriksa identitas saudara. Silakan saudara maju ke meja majelis hakim untuk memberikan kartu identitas. Baik, kepada para saksi, saya akan mengecek identitas dari saksi yang pertama. Nama, Muhammad Alunan tempat tanggal lahir, Medan 7 Agustus 1960, usia, 30 tahun yang mulia, alamat, Jalan Rawa yang mulia, pekerjaan, wira swasta yang mulia, keyakinan. Islam yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, kepada saksi yang kedua, sesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas saudara. Nama, Bersyukur yang mulia. tempat tanggal lahir, Medan 21 September 1982. usia, 38 tahun. alamat, Jalan Karya Imam Johor. pekerjaan, Wira swasta. keyakinan. Islam. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baiklah para saksi, ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain yang sebenarnya. dan tak lain yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk. Baik, kepada saudara saksi, karena Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji akan memberikan keterangan yang jujur dan benar. Dan tanggung jawab Anda disaksikan pada tamu yang hadir pada persidangan kali ini dan akan saudara pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apakah saudara saksi paham? Paham yang mulia. Baik, kepada pihak pemohon, saksi yang mana duluankah yang untuk memberikan kesaksian untuk pihak pemohon? Saksi yang pertama. Baik, kepada saksi yang kedua, silakan saudara tinggalkan tempat persidangan ini. Silakan kepada hakim anggota apabila ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dari pihak pemohon. Saudara saksi, dengarkan baik-baik. Yang mulia. Apa hubungan termohon dan permohon? Pemohon dan termohon sepasang suami istri yang sah yang mulia. Apakah saudara kenal dengan pemohon? Kenal yang mulia, karena pemohon merupakan tetangga saya yang mulia. Apakah termohon dan pemohon telah dikaruniai anak? Pemohon dan termohon telah dikaruniakan 3 orang anak yang mulia. Apakah saudara mengetahui anak-anak termohon dan pemohon sekarang tinggal dengan siapa?
anak pemohon tinggal sekarang sama termohon yang mulia? Apakah saudara mengetahui pemohon ada mengirim nafkah kepada termohon? Saya kurang tahu yang mulia. Apakah pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan? Dari itu pun kurang tahu yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudara saksi. Baik, kepada saudara saksi, terima kasih saudara telah memberikan kesaksian untuk pihak pemohon. Silakan saudara tinggalkan tempat persidangan ini. Kepada panitera, silakan untuk dimintakan kepada Ibu Sinta agar memanggil saksi kedua dari pihak pemohon. Kepada Juru Sita dipersilahkan untuk memanggil saksi. Kepada saksi kedua dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan kepada hakim anggota apabila ada hal yang ingin ditanyakan kepada saksi kedua terhadap pihak pemohon. Saudara saksi, dengarkan baik-baik. Apa hubungan termohon dengan pemohon? Hubungan mereka berdua ialah suami istri yang sah. Apakah saudara kenal dengan termohon? Kenal yang mulia? Apakah termohon dan pemohon telah dikaruniai anak? Iya yang mulia, mereka berdua dikaruniai anak. Apakah saudara mengetahui anak-anak termohon dan pemohon sekarang tinggal dengan siapa? Anak-anak dari pihak pemohon dan termohon sekarang tinggal di termohon. Apakah saudara mengetahui pemohon ada mengirim nafkah kepada termohon? Mengetahui yang mulia? Apakah pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan? Sudah yang mulia. Cuman tidak ada jalan untuk mereka bersama lagi. Baiklah, terima kasih kepada saudara saksi, dipersilakan. Baik, kepada pihak termohon, apakah pihak termohon ada hal yang ingin ditanyakan kepada saksi dari pihak pemohon? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada saksi dari pihak pemohon yang telah memberikan kesaksiannya. Silakan saudara saksi meninggalkan ruangan persidangan ini. Baik, kepada saudari termohon, apakah saudari telah siap dengan alat bukti saudari? Siap yang mulia. Silakan saudari termohon antarkan alat bukti surat kepada majelis hakim ke meja majelis hakim. Kepada pihak pemohon, silakan maju untuk melihat alat bukti surat dari pihak termohon. Baik, dari pihak termohon, apakah ada alat-alat bukti surat lagi yang ingin saudari berikan? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah saudari ingin menghadirkan saksi di persidangan kali ini? Iya yang mulia. Untuk panitera, silakan minta kepada Juru Sita agar memanggil saksi dari pihak termohon. Kepada Juru Sita dipersilahkan untuk memanggil saksi. Para saksi dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi para saksi. Yang mulia. Baik, saudara saksi, saya akan memeriksa identitas saudara. Silakan saudara berikan kartu identitas saudara ke meja majelis hakim.
saudara saksi, saya akan memeriksa identitas dari saksi yang pertama. Silakan saudara sesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas saudara. Nama, Persupukon tempat tanggal lahir, 21 September 1982, usia, 38 tahun, alamat, Jalan Kanadian Johor, pekerjaan, wira swasta, keyakinan. Islam. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, kepada saksi kedua dari pihak termohon, silakan saudara sesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas saudara. Nama, Muhammad Amran Husin, tempat tanggal lahir, Medan, 7 Juli 1960, usia, 30 tahun yang mulia, alamat, Jalan Rawa yang mulia, pekerjaan, wira swasta, keyakinan. Islam yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan Panitra. Baiklah saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain yang sebenarnya. dan tak lain yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk. Baik, saudara saksi, karena Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji akan memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Tanggung jawab Anda disaksikan pada tamu yang hadir pada persidangan hari ini dan akan saudara tanggung jawab di akhir nanti. Apakah saudara saksi paham? Paham yang mulia. Baik, kepada pihak termohon, saksi yang manakah yang terlebih dahulu untuk memberikan kesaksiannya? Saksi yang pertama yang mulia. Baik, kepada saksi yang kedua, silakan saudara tinggalkan ruangan persidangan ini. Silakan kepada hakim anggota apabila ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dari pihak termohon. Baiklah, saudara saksi, apa hubungan pemohon dan termohon? Hubungan pemohon dan termohon ialah seorang suami istri yang sah. Apa saudara kenal dengan pemohon? Kenal yang mulia. Apakah termohon dan pemohon telah dikaruniai anak? Iya yang mulia, mereka berdua dikaruniai 3 orang anak. Apakah saudara mengetahui anak-anak termohon dan pemohon sekarang tinggal dengan siapa? Anak-anak dari mereka berdua tinggal kepada termohon yang mulia. Apakah saudara mengetahui anak nomor 1 mempunyai kebutuhan yang khusus? Tahu yang mulia. Anak yang pertama dari mereka mempunyai kekurangan dalam berbicara. Apakah termohon dan pemohon saat ini masih tinggal bersama? Tidak yang mulia. Siapa yang dulu meninggalkan rumah kediaman bersama? Yang telah meninggalkan kediaman mereka ialah sang pemohon yang mulia. Apakah sejak termohon dan pemohon berpisah, pemohon ada mengirim nafkah buat termohon dan anak termohon dan pemohon? Ada yang mulia. Apakah termohon mempunyai pekerjaan? Tidak yang mulia. Kapan terakhir kali pemohon dan termohon tinggal bersama? Kurang tahu yang mulia. Apakah saudara mengetahui pekerjaan pemohon dan gaji pemohon? Pekerjaannya ialah tukang borong-borong itu yang mulia. Cuman masalah gaji saya kurang tahu. Apakah pemohon dan termohon sudah pernah dinamaikan? Sudah pernah yang mulia, cuman tidak berhasil. yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudara saksi atas keterangannya. Baik, kepada saudara saksi pertama, silakan saudara tinggalkan tempat persidangan ini.
kepada panitera, silakan minta kepada jurusita untuk memanggil saksi yang kedua dari pihak termohon. Kepada jurusita dipersilahkan untuk memanggil saksi. Kepada saksi kedua dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Silakan kepada hakim anggota apabila ada yang ingin ditanyakan kepada saksi yang kedua dari pihak termohon. Baiklah, saudara saksi. Apa hubungan pemohon dan termohon? Hubungan pemohon dan termohon sepasang suami istri yang mulia. Apakah saudara kenal dengan pihak termohon? Kenal yang mulia. Apakah termohon dan pemohon telah dikaruniai anak? Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang mulia. Apakah saudara ikut bekerja dengan pemohon? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengetahui pemohon ada mengirim naskah kepada termohon? Ada yang mulia. Apakah termohon sudah pernah didamaikan? Kurang tahu yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada saksi atas keterangan yang telah diberikannya. Baik, kepada saksi kedua dari pihak termohon, silahkan saudara tinggalkan tempat persidangan ini. Baik, dari pihak pemohon, apakah akan memberikan kesimpulan? Iya yang mulia. Apakah sudah siap pada persidangan kali ini? Untuk kali ini belum siap yang mulia. Bagaimana pihak termohon? Apakah saudari akan memberikan kesimpulan? Iya yang mulia, Apakah sudah siap pada persidangan kali ini? belum siap yang mulia. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan untuk menyiapkan kesimpulan? Saya butuh waktu 7 hari yang mulia. 7 hari. Baik, dari pihak pemohon, bagaimana dengan jangka waktu yang diminta pihak termohon yaitu 7 hari? Apakah saudara pemohon keberatan atau tidak? Tidak yang mulia. Baik, karena pihak pemohon dan pihak termohon belum siap dengan kesimpulannya, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa panitera? Tanggal 6 Januari 2023 yang mulia. Tanggal 6 Januari 2023. Apakah pada tanggal tersebut pihak pemohon bisa berhadir? Bisa yang mulia. Pihak termohon? Bisa yang mulia. Baik, apakah dari kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini? Dilanjutkan yang mulia. Bapak dan Ibu, kalau perceraian ini tetap dilanjutkan, apakah Bapak dan Ibu tidak memikirkan buah hati Bapak dan Ibu yang selama ini disayangi? Jikalau perkara perceraian ini tetap dilanjutkan, tetap Bapak lanjutkan dan Ibu lanjutkan, bagaimana keadaan anak dari Bapak dan Ibu? Apakah bisa terjamin atau tidak pendidikannya, psikisnya? Karena kalau sudah bercerai, pasti anak tersebut bingung untuk mencari bapaknya, ibunya, karena seorang anak itu butuh kasih sayang dari bapak dan ibu. Bagaimana Pak? Sebelum bercerai itu saya sudah memikirkan yang mulia. Saya sudah menggambarkannya dan saya bisa menyanggupi untuk mereka dan yakin untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka, dan sehingga mereka bisa sukses sampai di dunia. Bagaimana Ibu? Tetap dilanjutkan yang mulia. Baik, kalau dari kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pihak pemohon? Tidak ada yang mulia. Pihak termohon? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada, maka selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, karena tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari pihak pemohon dan pihak termohon, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disebutkan di Pengadilan Agama Medan dengan agenda penyampaian kesimpulan. Oleh karena itu,
kedua belah pihak wajib hadir pada tanggal yang telah ditentukan di Pengadilan Agama Medan tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara perdata dengan nomor 463 garing PDTG garing 2022 garing Peradilan Agama Medan tentang perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pihak pemohon melawan saudari Rifah Jakwani sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk Bapak dan Ibu, perceraian ini adalah tanda berakhirnya sebuah pernikahan dan tanda suami istri bakal berpisah. Oleh sebab itu pasti bakal meninggalkan seorang anak. Karena bapak dan ibu telah memiliki anak, pastinya anak dari bapak dan ibu membutuhkan seorang bapak dan ibu dalam suatu wadah, dalam suatu rumah tangga yang utuh. Karena itulah yang dibutuhkan oleh seorang anak. Jadi jikalau perceraian tetap dilanjutkan, ditakutkan anak dari bapak dan ibu terancam pendidikannya, terancam mentalnya, karena dia tidak memiliki keluarga yang utuh, tidak memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana Pak? Seperti jawaban saya sebelumnya juga, saya tetap bersikeras ingin melanjutkan perceraian. Dan saya itu sudah merancangnya, dan saya itu juga sudah bertanya kepada anak-anak, mereka tetap terserah kepada ayah. Jadi selama ayah dan orang tua masih sayang sama mereka dan memberikan yang terbaik untuk mereka, insya Allah semua berjalan dengan baik. Bagaimana Ibu? Ya, ya. Ya. Tetap dilanjutkan? Lanjutkan Yang Mulia. Baik, karena dari pihak pemohon dan pihak termohon tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini dan kedua belah pihak tidak mendapatkan titik temu. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa sidang pada hari ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemohon dan pihak termohon. Dari pihak pemohon, apakah siap pada persidangan kali ini? Siap Yang Mulia. Baik, kepada pihak pemohon, silakan saudara berikan kesimpulan saudara ke meja majelis hakim. Kan dulu. Baik, untuk pihak termohon, silakan saudara tunjukkan ke meja majelis hakim kesimpulan yang telah Anda siapkan. Baik, untuk Bapak dan Ibu, benar-benar perceraian ini tetap dilanjutkan. Apakah Bapak dan Ibu tidak memikirkan buah hati yang ada di rumah? Jikalau perceraian ini dilanjutkan, pasti
anak dari ibu, bapak merasa kehilangan seorang bapak dan seorang ibu. Jadi pastinya seorang anak itu memerlukan kasih sayang yang utuh. Jadi kalau perceraian ini tetap dilanjutkan, ditakutkan anak dari bapak dan ibu tidak terjamin kehidupannya. Bagaimana Pak? Kalau untuk anak-anak, mereka juga sudah beranjak dewasa. Mereka juga itu sudah bisa berpikir secara dewasa dan paham bagaimana yang dialami kehidupan kedua orang tuanya. Jadi untuk kasih sayang yang diberikan ibu dan ayahnya, nanti bisa aja mereka untuk pergi ke tempat ibunya apabila mereka sedang rindu, dan bisa kembali kepada saya apabila juga beliau rindu kepada saya. Bagaimana Bu? Tidak dilanjutkan sidang ini. Baik, kalau memang dari kedua belah pihak tetap bersikeras ingin melanjutkan perkara perceraian ini, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari pihak pemohon? Tidak ada yang mulia. Pihak termohon? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 14 hari ke depan untuk memberikan waktu kepada majelis hakim bermusyawarah dan mengeluarkan putusan atas perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pemohon melawan saudari Rifah Jamwani sebagai termohon. 14 dari sekarang, tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 19 Januari 2023. Tanggal 19 Januari 2023. Baik, dari pihak pemohon, apakah dapat berhadir? Dapat berhadir. Termohon Dapat berhadir yang mulia. pada tanggal 19 Januari 2023 di Pengadilan Agama Medan dengan agenda pembacaan putusan. Baik, kepada kedua belah pihak agar dapat berhadir di Pengadilan Agama pada tanggal dan jam yang telah ditentukan di Pengadilan Agama Medan dengan agenda penyampaian keputusan. Oleh karena itu, kedua belah pihak wajib hadir pada tanggal dan jam yang telah disebutkan di Pengadilan Agama Medan tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara perdata dengan nomor 463 garing PDTG garing 2022 garing Peradilan Agama Medan tentang perkara perceraian antara saudara Zaini Khalis sebagai pihak pemohon melawan saudari Rifah Jamwani sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Bapak dan Ibu, yakin bahwa perkara perceraian ini tetap Bapak dan Ibu bersikeras ingin melanjutkan perkara ini. Pastinya kalau Bapak dan Ibu bercerai, sudah pasti yang namanya rumah tangga itu sudah tidak ada lagi dan dapat berakibat kepada anak-anak. Jadi jikalau perceraian ini tetap dilanjutkan, tetap dilaksanakan, ditakutkan anak-anak dari bapak dan ibu terancam kehidupan kedepannya, terancam pendidikannya, terancam mentalnya juga, karena mental seorang anak itu ditentukan dari pendidikan, baik itu pendidikan dari orang tua dan pendidikan sekolah. Jikalau bapak dan ibu tetap bersikeras mengajukan perkara perceraian ini, ditakutkan pendidikan anak dari bapak dan ibu terputus, karena pasti psikis mereka itu terganggu dengan adanya perceraian yang bapak dan ibu ini lakukan. Bagaimana Pak? Saya tetap ingin melakukan perceraian untuk perkara anak
itu sudah kami diskusikan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk mereka, kasih sayang yang terbaik untuk mereka, dan arahan supaya mereka berpikir dewasa. Bagaimana, Ibu? Sidang tetap dilanjutkan yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak dari pihak pemohon dan pihak termohon tetap ingin melanjutkan perkara perceraian ini dan belum mendapatkan titik temu dalam persoalan perceraian ini. Baiklah, karena kesepakatan dari kedua belah pihak, persidangan ini dilanjutkan, maka persidangan ini dilanjutkan yaitu dengan pembacaan putusan. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian. 2. Memberi izin kepada pemohon konvensi Zaini Khalis untuk menjatuhkan talak 1 roji terhadap termohon konvensi Rifah Jakwani di depan sidang pengadilan agama Medan. 3. Menolak permohonan konvensi untuk selebihnya. Dalam rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian. 2. Menetapkan anak yang bernama A. Alvin Fiandi bin Zaini Khalis, lahir pada tanggal 17 April 2012. B. Ashifa Ayudia binti Zaini Khalis, lahir pada tanggal 14 Juni 2018. C. Askia Ayudia binti Zaini Khalis, lahir pada tanggal 20 Oktober 2022, berada di bawah pengasuhan penggugat rekonvensi dengan kewajiban bagi penggugat rekonvensi untuk memberikan akses terhadap tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut bila mana tergugat rekonvensi menghendakinya. 3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi nafkah anak minimal sejumlah Rp6.390.000 setiap bulan dengan kenaikan 8,35% setiap tahun apabila pandemi COVID-19 telah berakhir hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri. 4. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi nafkah idah sejumlah Rp19.900.000 untuk 3 bulan. 5. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi mut'ah sejumlah Rp39.600.000. 6. Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi nafkah terhutang selama 1 bulan sejumlah Rp5 juta. 7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya-biaya atau nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi yang angka ketiga sampai dengan 6. Sesaat sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan talak di hadapan sidang pengadilan agama Medan. 8. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp970.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Januari 2023 oleh Doni Prayoga SHMA sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Rahiki Maktum
SHMH sebagai hakim anggota dan Taufik Azhari SHMH sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadirin para hakim anggota tersebut: Rohiki Mahtum, Taufik Azhari, dan Nur Hidayah Lubis sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Hakim anggota Taufik Azhari, Rohiki Mahtum, SHMH ditandatangani. Ketua Majelis Hakim Doni Prayoga SHMH ditandatangani. Sekarang dulu. Demikianlah surat putusan telah dibacakan kepada para pihak yang tidak sependapat atau tidak sepakat dapat melakukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari di Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara. Kepada pihak pemohon, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak, yang mulia. Pihak termohon? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan surat putusan telah dibacakan, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.